Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Indah. Semoga teman-teman sehat, bahagia, dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini teman-teman tak ajak ke Museum Wahyu di Mekah. Nah teman-teman, saat ini saya berada di pelataran Museum Wahyu yang letaknya berada di bawah lereng Jabal Nur. Nah ini teman-teman, situasi dan kondisi Museum Wahyu. Kami masih menunggu untuk bisa masuk ke Museum Wahyu. Baru disiapkan tiketnya oleh pihak travel. Nah di depan Museum Wahyu ini terpampang pemandangan yang luar biasa, gunung-gunung yang tinggi dan kokoh. Nah ini teman-teman, museum sudah ada di depan kita, kan tapi kita masih menunggu untuk teman-teman yang lain bisa bareng-bareng masuk ke sana. Ini suasananya teman-teman. Asri suasananya teman-teman, dan sejuk segar. Teman-teman, kami serombongan mulai memasuki Museum Wahyu. Kisah-kisah umat terdahulu dan bagaimana proses diturunkan wahyu kepada mereka melalui nabi-nabi yang diutus kepada mereka, dimulai dari Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad SAW, dan kisah ini akan ditampilkan dalam bentuk audio visual seperti ini. Selain itu nantinya kita juga akan melihat replika dari Mekah dan replika dari Qur'an. Akhir sekali kita akan melihat mushaf-mushaf yang ditulis setelah masa Rasulullah. Insya Allah kurang lebih selama 50 menit ke depan saya akan menemani rihlah terbawi Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kita mulai, mohon maaf sekali. Insyaallah selama 50 menit ke depan saya akan menemani rihlah terbawi Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum kita mulai, mohon maaf sekali. Selama berada di ruang museum nanti dilarang mengambil foto ataupun video kecuali di tempat-tempat yang telah dibolehkan. Oke, selanjutnya mari kita masuk ke tempat berikutnya. Silakan yang mengumpul terlebih dahulu dan selanjutnya lagi. Oke, kita menuju lebih dalam di Museum Wahyu. Nah teman-teman, di museum ini memang ada beberapa tempat yang bisa untuk diambil video, akan tapi ada beberapa tempat yang memang tidak boleh untuk pengambilan video. Nah teman-teman, mulai di bagian ini kita diperbolehkan untuk mengambil foto atau video teman-teman. Nah ini replika Gua Hiro, dibuat sepersis mungkin dengan Gua Hiro. Dan butuh waktu 2 tahun untuk penelitiannya. Ada Pak Bah. Tapi yang di sini dibuat
agak besar sedikit. Aslinya lebih kecil. Bagi yang pernah ke sana pasti bisa membedakan. Aslinya lebih kecil. Rasulullah SAW selalu pergi ke Gua Hira 3 tahun sebelum dia akan menjadi nabi. Rasulullah pergi ke Gua Hira bulan Ramadan saja. Kemudian 6 bulan sebelum dia akan menjadi nabi, Rasulullah lebih sering ke Gua Hira. Hanya pulang ketika ada keperluan saja, dan setelah dia akan menjadi Rasul, setelah dilantik menjadi Rasul, setelah itu Rasulullah tidak pernah lagi ke Gua Hira. Rasulullah masih berada di kota Makkah, replika Gua Hira, teman-teman. Di ruang ini khusus menceritakan tentang kisah ibu kita semua, Ummul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Silakan yang laki-laki. Berfoto-foto ya, masih ada yang tidak berita Gua Hira. Mohon agak disegerakan Bapak Ibu ya. Ketika itu Rasulullah turun dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan sampai menggigil, meminta kepada Khadijah untuk menyelimutinya. Lalu Khadijah tanpa bertanya apapun, tidak bertanya apapun, langsung menyelimuti Nabi. Setelah Nabi tenang, barulah ia bertanya apa gerangan peristiwa yang dialami, dan Nabi pun menceritakan. Nabi mengatakan, aku khawatir dengan diriku. Kemudian Khadijah mengucapkan kata-kata ini, Abshir fa wallahi la yukhzikallahu abada. Tenanglah suamiku, demi Allah sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengecewakan engkau selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau adalah seorang yang selalu menjalin tali silaturahim, berkata jujur, memuliakan tamu, dan suka melakukan kebaikan-kebaikan. Setelah mendengarkan nasihat-nasihat dari Khadijah, Rasulullah pun lebih tenang. Khadijah adalah sebaik-baik perempuan. Rasulullah bersabda, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Sebaik-baik perempuan di masanya adalah Maryam bintu Imran, dan sebaik-baik perempuan di masanya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Bapak Ibu sekalian, ini adalah hadis Rasulullah SAW, dan Rasulullah tidak berkata sesuai dengan nafsunya, bukan lantaran Khadijah itu istrinya lalu beliau mengatakan sebaik-baik perempuan itu adalah Khadijah. Tidak Bapak Ibu ya. Karena Rasulullah wa yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak berkata dengan nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan dari Allah Ta'ala. Dan Rasulullah telah mengkabarkan kepada kita semua bahwa sebaik-baik perempuan adalah Khadijah. Untuk itu sepatutnya, seharusnya tidak ada keraguan bagi kita semua, ibu-ibu sekalian, untuk menjadikan Khadijah sebagai contoh suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di akhir hadis tersebut dikabarkan kepada kita semua bahwa Allah dan malaikat Jibril pernah menyampaikan salam kepada Khadijah. Ini menunjukkan kedudukannya yang teramat mulia. Mengapa Khadijah menjadi sebaik-baik perempuan? Banyak sebab. Di antaranya karena Khadijah adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam dari kalangan perempuan. Khadijah, Bapak Ibu sekalian, kebaikan terkumpul kepadanya, perempuan yang cantik rupawan dari kalangan bangsawan dan seorang jutawan. Apabila dikumpulkan harta orang-orang Quraisy dibandingkan dengan harta Khadijah jauh lebih banyak, tapi semua hartanya habis, Bapak Ibu. Habis diwakafkan membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika wafat dalam keadaan miskin, bahkan beliau juga pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau dan sahabat-sahabatmu hendak menyeberangi lautan atau sungai, dan engkau tidak mendapatkan titian untuk sampai ke sana, maka jadikanlah tulang belulangku sebagai titian agar engkau dan sahabat-sahabatmu boleh sampai ke tujuanmu. Begitulah perjuangan hidup kita semua. Bertemu nasabnya dengan Rasulullah pada kakek beliau yang kelima, sebagaimana tertulis sebelah kiri kita. Jadi Rasulullah dan Khadijah satu kakek, satu atuk pada tingkatan yang kelima, namanya Qusay bin Kilab. Dan menikah dengan Nabi ketika itu usia Nabi 25 tahun dan usia Khadijah 40. Dari pernikahan ini Allah karuniakan, Allah berikan 4 orang anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Dan Rasulullah ya, Rasulullah semuanya ada 7 orang, 6 dari Khadijah, 1 dari Maryam Al-Qibtiyah bernama Ibrahim, 4 perempuan dan 3 laki-laki. Yang laki-laki seluruhnya wafat ketika masih kecil. Jadi keturunan Rasulullah yang ada sekarang semuanya berasal dari perempuan. Silakan yang laki-laki sebelah sini, Pak. Maryam sebagai Mushaf Utsmani, dan beginilah bentuk penulisan Mushaf Utsmani yang pertama kali, tanpa ada harakat dan titik, 18 baris dari atas ke bawah. Ini hanyalah replika ya. Aslinya ada di Turki, di Museum Topkapi. Kemudian kita beranjak sedikit ke depan kita ini juga replika, tapi ini replika dari Sahih Bukhari. Sahih Bukhari adalah kumpulan hadis Rasulullah SAW yang dibuat oleh Imam Bukhari rahimahullah. Begitulah tulisan tangan dari Imam Bukhari, ini aslinya kecil, sudah diperbesar 30%, 30% saya akan di sebelah kanan saya. Dan yang perempuan kita fokus di sini, dan maksudnya ini adalah mushaf asli, ditulis oleh seorang perempuan, berasal dari memulai proses mushaf pada
berusia 30 tahun dan selesai pada usia 62 tahun. Yang menarik dari mushaf ini tidak ditulis menggunakan tinta, tapi suasana di dalam Museum Wahyu yang ditulis lengkap 30 juz menggunakan benang dan kain. Ini mushaf ada 10 jilid, 1 jilid 3 juz, dan ini adalah jilid terakhir, artinya ada 9 lagi yang tidak diletak di sini. 1 jilid saja begini besar dan tebalnya. Beliau menceritakan tidak menulis mushaf ini kecuali dalam keadaan suci dan setelah sholat tahajud dari pukul 1 sampai pukul 5 pagi, 4 jam setiap hari sampailah 32 tahun. Sekarang awalnya kurang lebih 62 tahun masih hidup. Alhamdulillah Rasulullah datang ke sini menyerahkan sebagai alat-alat yang beliau belajar. Insya Allah setiap tahunnya akan diundang ke sini sebagai tamu kehormatan. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan akhir dari urusan tahun ini kita ditunjukkan yang teman-teman, di Museum Wahyu ini juga diperjualbelikan beraneka ragam souvenir. Ini teman-teman, harganya Al-Quran, ini berbagai pernak-pernik yang diperjualbelikan di Museum Wahyu. Kemudian untuk sajadah bisa diberi nama juga, teman-teman. Ini silakan jemaah, silakan. Silakan Bapak Ibu, ini tesnya gratis. Ini subjada loh. Kenapa begitu dapat? Lalu baru dapat berapa gram? Dipakainya itu cuma panas. Hasilnya bisa mencegah darah, mencegah kanker. ya teman-teman, sekian dulu ya video kali ini yang mengulas tentang Museum Wahyu. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.